Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 20. Begini firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, pada dasarnya manusia tidak bisa memahami Allah dengan akal sehat. Sebab Allah bukan buatan manusia, tetapi hanya dengan keyakinan kita menaruh ketaatan dan penyerahan diri. Dengan demikian penilaian benar atau berdosa diukur dari iman percaya. Paulus menggambarkan dosa dengan memakai pola yang dipakai orang Yahudi, mengecam kaum penyembah berhala, bangsa-bangsa kafir. Perlu kita perhatikan bagaimanakah keadaan bangsa-bangsa non-Yahudi pada zamannya, seperti bangsa Yunani dan Romawi, benar-benar seburuk yang digambarkan di sini. Untuk memahami penilaian Paulus terhadap bangsa-bangsa kafir atau non-Yahudi, Paulus tidak berbicara mengenai golongan manusia tertentu pada zaman tertentu yang mungkin lebih buruk daripada golongan lain atau zaman lain. Yang ia lukiskan di sini ialah keadaan manusia pada umumnya dilihat dalam terang firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam renungan ini Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak pada dirinya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, dan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya, ketika kita melihat alam semesta, kita perlu bertanya, dari mana alam semesta yang sedemikian besar itu bisa ada? Kita juga perlu bertanya, dari mana manusia yang berpribadi bisa muncul? Oleh karena itu, keyakinan kita tidak didasarkan pada teori evolusi, tetapi kita mengakui bahwa asal-usul manusia berasal dari ciptaan Tuhan. Maka Tuhan yang kekal adalah pemilik, penyelamat, dan pemelihara kita. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan percayakan juga dirimu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa satu-satunya yang kami percaya hanyalah Engkau, yang menuntun kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami. Kiranya Tuhan berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang beraktivitas, baik yang sedang di rumah sekarang, baik yang sedang tergeletak di tempat tidur rumah sakit karena penyakitnya, baik yang mereka yang berduka cita, semua Tuhan jagai. Pulihkan orang-orang yang lemah, pulihkan orang-orang yang sakit, hiburkan orang yang berduka, serta berikan semangat dan kekuatan kepada orang-orang yang ingin meraih harapan dan cita-citanya. Mereka yang berjuang kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.